Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Watri Fitrada, dosen program studi Teknik Lingkungan di Sekolah Tinggi Teknologi Industri Padang, di mana saya di sini selaku Kepala Laboratorium Mikrobiologi Lingkungan akan memperkenalkan beberapa alat dan bahan yang biasa kami gunakan selama kegiatan praktikum mikrobiologi lingkungan dan tentunya berkaitan dengan penelitian di bidang mikrobiologi. Pada kesempatan kali ini ada beberapa peralatan yang akan saya coba berikan deskripsi fungsinya dan sedikit mengenai penggunaannya. Jadi yang pertama di sini saya akan mencoba menunjukkan yang mana yang disebut dengan autoclave, kemudian neraca analitik, kemudian heater dan magnetic stirrer, kemudian kita juga ada colony counter, kulkas, dan berbagai macam peralatan mikrobiologi seperti cawan Petri, kemudian ada tabung reaksi, neraca analitik, tabung Bunsen, kemudian ada juga peralatan-peralatan untuk pewarnaan mikrobiologi, dan tentunya beberapa media pertumbuhan. Jadi media-media pertumbuhan seperti nutrien agar, kemudian ada PCA dan lain sebagainya. Oke, yang pertama di sini kita ada autoclave. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, autoclave prinsipnya hampir sama dengan suatu tabung yang nantinya memiliki tekanan uap air yang tinggi. Jadi pada dasarnya autoclave di sini nantinya akan digunakan untuk proses sterilisasi peralatan ataupun media yang nantinya kita gunakan dalam kegiatan praktikum ataupun penelitian. Tujuannya adalah agar bisa mendapatkan bahan ataupun peralatan yang siap untuk kita gunakan, yang dalam hal ini dalam penelitian atau dalam praktikum mikrobiologi kita membutuhkan peralatan dan bahan yang aseptik. Jadi dalam hal ini tidak adanya kontaminan, tidak adanya mikroorganisme pengganggu yang tidak kita harapkan. Karena di mikrobiologi kita berupaya untuk yang pertama untuk bisa mengisolasi. Jadi misalnya kita ingin mengetahui mikroorganisme apa saja yang ada di permukaan kulit, yang ada di udara, kemudian yang ada di air. Bagaimana caranya kita memastikan bahwa yang nantinya tumbuh di media, misalnya di cawan Petri yang nanti akan kita gunakan untuk inokulasi atau isolasi mikrobanya, tidak ada dari patogen lain. Itu salah satunya adalah dengan menggunakan autoclave. Pada prinsipnya ini autoclave kita menggunakan sistem pemanasan secara basah. Jadi uap air kemudian tekanan yang tinggi itu menyebabkan mikroorganisme yang berada di peralatan. Jadi contohnya misalnya cawan Petri seperti yang ada di sini. Jadi ini cawan Petri yang sudah selesai digunakan, sudah dibersihkan. Sebelum nanti digunakan untuk kegiatan praktikum atau untuk kita gunakan untuk mengisolasi atau menumbuhkan bakteri, ini harus kita sterilisasi terlebih dahulu. Jadi sterilisasinya nanti menggunakan autoclave di sini. Kemudian selain penggunaan peralatan tadi, kita juga menggunakan beberapa bahan yang berbeda. Jadi pada penumbuhan bakteri kita akan membutuhkan beberapa nutrisi khusus yang pada umumnya untuk praktikum nutrien agar itu menjadi salah satu media yang paling umum untuk bisa menumbuhkan berbagai macam mikroorganisme. Pertama-tama dalam pembuatan media pertumbuhan agar kita nanti akan membutuhkan neraca analitik di sini, yang nantinya kita akan mengukur berapa gram nutrien agar yang kita butuhkan, yang nantinya akan kita larutkan untuk kita menjadikan suatu media yang padat dalam bentuk agar. Apakah nanti kita gunakan untuk di cawan Petri atau di tabung reaksi yang miring yang nanti untuk kita gunakan untuk menumbuhkan mikroorganisme. Nantinya setelah kita dapat ukuran berapa gram yang nanti tergantung kebutuhan dari cawan Petrinya yang akan kita buat, baru kita masuk ke magnetic stirrer ini
yang mana nanti di magnetic stirrer itu berfungsi ketika kita menggabungkan media agar tadi dengan air, kemudian kita panaskan, kita melakukan pengadukan juga agar nanti antara media dengan nanti airnya bisa tercampur dengan baik. Kemudian setelah masuk ke dalam dua proses ini, kita melakukan inokulasi. Jadi dalam hal ini kita menumbuhkan si bakteri tadi. Kita berharap dalam waktu 3 sampai dengan 1 minggu setelah diinkubasi, bisa diinkubasi pada suhu ruang, atau kita bisa juga menggunakan cool box atau menggunakan kulkas ini atau lemari pendingin yang nantinya kita gunakan untuk menginokulasi dari mikroorganisme yang coba kita tumbuhkan tadi. Nah, kemudian untuk pemanfaatannya lagi, apa yang kita lakukan terhadap media tadi akan berbagai macam lagi pemanfaatannya. Bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi, mengkarakteristik koloni apa yang tumbuh. Bisa untuk kita lihat lagi menggunakan pewarnaan. Dengan pewarnaan kita bisa mengetahui apakah di dalam media pertumbuhan tadi ada mikroorganisme patogen dengan adanya pewarna-pewarna khusus yang nantinya kita gunakan. Atau mungkin nanti kita ingin menghitung jumlah koloninya, di mana nanti salah satu metode yang bisa kita gunakan untuk menghitung jumlah koloni adalah menggunakan koloni counter. Koloni counter seperti yang ada di hadapan saya ini. Jadi nantinya ketika nanti sudah nampak pertumbuhan mikrobiologi di dalam cawan Petri di sini, maka nanti kita bisa menggunakannya dan meletakkannya di meja pengamatan yang ada di koloni counter di sini. Kemudian kita bisa menghitung. Jadi di sini ada pennya, ada pen yang nantinya berfungsi untuk menghitung. Jadi kalau nanti kita hidupkan di sini akan nampak angka, indikator angka di sini, dimana ketika nanti kita akan mulai menghitung 1, 2 dan berikutnya, maka nanti kita bisa mendapatkan angka perhitungan di sini. Jadi misalnya ketika kita mendapatkan pertumbuhan di area sini, kita tinggal mengklik saja di sini, menekan 1 sampai keseluruhan koloni yang teramati di bawah lensa ini. Nanti kita akan dapat berapa angka koloninya yang terhitung atau yang tumbuh pada media pertumbuhan ini. Oke, baiklah, ini sebagian peralatan yang ada di laboratorium mikrobiologi. Di kesempatan berikutnya mungkin nanti akan ada lagi untuk peralatan yang lainnya. Oke, kali ini saya akan memperkenalkan beberapa peralatan yang umum kita gunakan di kegiatan praktikum mikrobiologi lingkungan. Jadi yang pertama ada funnel glass di sini. Jadi funnel glass atau mungkin disebut corong juga. Jadi berbahan kaca dengan beberapa ukuran. Ini yang ukuran yang 100 mili. Kemudian ada lagi yang lebih kecilnya lagi dengan ukurannya 75 mm. Kemudian kita ada rak tabung reaksi. Jadi nanti tabung reaksi yang nantinya sudah kita tambahkan media ke dalamnya atau yang sudah kita inokulasi bakteri ke dalam medianya, kita inokulasikan atau kita letakkan di dalam rak tabung reaksi ini untuk nanti kita amati setelah 1 minggu atau 2 minggu. Kemudian kita di sini ada beberapa cawan Petri yang fungsinya juga kurang lebih sama dengan tabung reaksi. Kemudian ada beberapa tabung reaksi, ukurannya juga berbeda. Ada ukuran yang lebih besar lagi dibandingkan dengan tabung reaksi yang ini. Nanti tergantung kebutuhannya juga. Ini biasanya untuk pewarnaan, untuk perhitungan koloni counter. Kemudian ini juga ada tabung reaksi yang memiliki penutup. Kemudian untuk pengamatan di mikroskop, kita biasa menggunakan ini. Jadi kaca preparat yang nantinya akan kita gunakan untuk memindahkan apakah itu dari cawan Petri atau dari tabung reaksi. Kemudian kita pindahkan ke sini untuk kita amati nanti di bawah mikroskop. Kemudian kita ada bunsen.
Jadi bunsen di sini kita nanti gunakan di satu lemari laminat. Jadi kita gunakan untuk kegiatan aseptik pemindahan bakteri yang berasal dari tabung reaksi atau cawan Petri yang di sana sudah tumbuh mikroorganismenya. Kita pindahkan, apakah dipindahkan ke tabung reaksi yang baru dengan medianya yang baru, apakah dipindahkan ke cawan Petri, atau mungkin dipindahkan ke kaca preparat tadi untuk kita amati nantinya. Kemudian ini peralatan standar lainnya, pipet, kemudian ada karet untuk nanti pengambilan jumlah beberapa bahan kimia nantinya. Kemudian di bawah sini ada Erlenmeyer, ada gelas ukur dengan berbagai macam ukuran juga tergantung dengan kebutuhan nantinya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan beberapa bahan. Jadi di sini di lemari ini kita bisa mendapatkan beberapa bahan-bahan kimia yang bisa digunakan. Pada umumnya kita gunakan misalnya untuk pewarnaan gram, kita ada beberapa senyawa-senyawa kimia yang kita gunakan, ada buffer, ada NaOH dan lain sebagainya. Kemudian sebagai media-media pertumbuhan dari mikroorganisme, di lab mikrobiologi sendiri kita ada beberapa media umum. Jadi kita umumnya menggunakan nutrien agar untuk pertumbuhan bakteri, apakah kita isolasinya yang berasal dari permukaan kulit, berasal dari udara, berasal dari tanah, yang kemudian kita lanjutkan nanti dengan beberapa tambahan bahan kimia tadi untuk pewarnaan dan lain sebagainya. Kemudian ada juga menggunakan VCA atau plate count agar. Jadi plate count agar di sini biasanya kita gunakan untuk penggunaan colony counter nantinya. Jadi dengan kita menggunakan media ini harapannya untuk bisa kita menghitung berapa jumlah koloni. Jadi biasanya salah satu manfaatannya adalah untuk kita mengecek berapa banyak mikroorganisme yang ada di suatu sampel air misalnya. Itu saja mungkin, dan yang bahan-bahan lainnya seperti alkohol, kemudian spiritus untuk bunsen juga kita gunakan. Alkohol menjadi salah satu bahan kimia yang penting juga karena itu yang bisa menjamin adanya aseptik dalam pengerjaan mikrobiologi khususnya. Sekian saja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.